Ini tempat telepon umum. Kalau tempel nama orang di sana, akan ada pembunuh mencarimu dan bantu bunuh kamu. Pembunuh ini namanya Usobuki. Cara pembunuhannya agak aneh. Kakek tua itu melihat mata Usobuki merah. Ia seperti sedang dipengaruhi. Ia pun minum air dari botol. Tapi ia baru sadar, isi dalam botol rokok. Ia tiba-tiba kena serangan jantung dan mati. Ini cara Usobuki bunuh orang. Menggunakan matanya. Orang yang melihat mata Usobuki bisa terpengaruh dan mulai berimajinasi. Hari itu target Usobuki, seorang gangster. Ia datang, mencipratkan air. Gangster marah dan berdiri. Melihat bibir Usobuki, matanya berubah jadi merah. Gangster terpengaruh. Usobuki berkata, "Saya datang melepas lebah untuk bunuh kamu." Lalu, dari dalam kantong ia mengeluarkan ada satu toples lebah. Saat dibuka, lebah terbang ke arah gangster. Usobuki perhatikan. Gangster pun jatuh. Tidak berapa lama, ia mati disengat lebah. Saat polisi cek di CCTV, terlihat gangster seperti orang gila. Tidak ada lebah. Tada merasa ada keanehan. Ia lanjut lihat CCTV. Usobuki lihat CCTV. Beri senyuman jahat. Usobuki punya hobi lain. Setiap bunuh orang, ia bakal di sana. Ini menarik perhatian polisi. Mereka bawa Usobuki ke ruang interogasi. Saat sedang diinterogasi, Usobuki angkat kepala dan tersenyum. Matanya merah, pakai roda merah, mempengaruhi wanita itu. Di hadapannya bukan Usobuki, tapi yang ia aniaya, seorang anak laki-laki. Hatinya merasa bersalah. Usobuki berkata, "Seekor ulat ada di tangan dia." Ia melihat, beneran ada. Tada di samping, tidak melihat apa-apa. Di saat itu, Usobuki menjilat tangan wanita itu. Tatapan pria itu bisa bunuh orang. Melihat mata merahnya, semua bisa terpengaruh dan terbunuh oleh imajinasi. Polisi tahu ia pembunuhnya, tapi tidak ada bukti. Ia pun dibebaskan. Malam itu wanita pulang. Ia melihat tangannya berubah jadi orang yang ia aniaya, anak laki-laki yang mati. Tanpa bicara, ia merasa bersalah. Ia tidak tahan, ambil pisau dan melukai tangannya. Di saat itu, tidak ada bukti atas kasusnya. Alasan Usobuki bunuh dia, karena polisi ini, untuk balas dendam anaknya. Ia cari Usobuki, menyuruhnya diinterogasi. Bertemu wanita itu, buat ia bunuh diri. Ternyata anak laki-laki yang dianiaya olehnya, adalah anak polisi itu. Ia bunuh orang. Apa seperti itu? Tada tahu Usobuki pembunuhnya, tapi ia tidak bisa dihukum. Perasaan ini buat Tada tidak tenang. Ia minum bir dan mabok, muntah di jembatan. Di saat itu Usobuki muncul di belakangnya dan mengeluarkan amta merahnya, menusuk Tada. Tada menarik pisau. Ternyata itu hanya mainan. Ternyata Tada bisa menghindari tatapan mata Usobuki. Tidak terpengaruh. Usobuki kaget, berkata ia tetap akan bunuh orang. Kalau ingin menghentikannya, hanya Tada yang bisa bunuh dia. Karena Tada tidak bisa dikontrol olehnya. Ia memberikan alamatnya ke Tada, menunggu Tada bunuh dia. Ternyata, otak seperti itu ada penyakit. Esok harinya, Tada ditangkap. Orang yang menangkapnya, bocah malang yang pernah ia bantu. Tapi ia berubah. Tidak berterima kasih pada Tada. Kasih Tada pilihan. Di depan ada dua telepon. Satu bom di rumah sakit. Satu lagi bom di taman kanak-kanak. Kalau tidak pilih, keduanya akan meledak. Lihat perilaku Ayaki. Buat Tada kecewa kepadanya. Saat ia tidak tahu harus berbuat apa, Usobuki datang. Jika Anda ingin bunuh musuh Anda, tulis namanya dan letakkan ke telepon umum. Nama Ayaki. Nama Ayaki kebetulan juga di sana. Petugas pembunuh telepon. Usobuki muncul. Ayaki merasa bahaya. Ia mengeluarkan pisau ke arah Usobuki. Tidak berhasil menusuk. Usobuki menahan tangan dia. Matanya keluar roda merah. Ayaki dipengaruhi. Di matanya, jari Usobuki berubah jadi paku baja dan melempar ke arah dia. Pisau Beito jatuh. Tangannya tertusuk paku. Tapi di mata Tada, Ayaki tidak terluka. Seolah-olah dia menjebak dirinya di dinding. Saat di dalam pikirannya merasa sudah mau mati, Tada minta Usobuki jangan bunuh orang lagi. Tapi Usobuki tidak dengar. Berkata, "Kalau kamu mau menghentikan saya, bunuh saya." Tada ragu dan ambil pisau di lantai, menusuk Usobuki. Imajinasi Ayaki hilang. Saat ia belum seutuhnya sadar, Tada ke sana, menghajar Ayaki.
Tangannya diikat ke arah saluran air, dan ambil HP dari kantong Ayaki. Ia menginjaknya, mengontrol bom HP, menghancurkannya. Ayaki berkata, tidak ada HP. Bom tetap akan meledak dalam waktu 10 menit. Tada panik. Ia menghubungi Jepang pergi ke taman kanak-kanak. Ia pergi ke rumah sakit. Tada baru pergi. Borgol Ayaki lepas. Ia bohong ke Tada. Sebenarnya bom tidak ada waktu. Ayaki ke telepon umum. Tekan tombol pakai lidah. Tada datang ke kamar pasien. Bawa bom ke atas. Baru taruh di lantai. Ayaki telepon. Bom meledak. Lihat meledak di atas gedung. Ia bersiap meledakkan bom di taman kanak-kanak. Di saat itu, Usobuki datang dengan terluka. Bola matanya jadi merah. Pakai mata roda darah. Mengontrol Ayaki. Membuat dalam mimpinya. Ada bom di depan dia. Usobuki mengangkat telepon yang ada bom. Dengan ilusi di pikiran dia. Meledak membunuh dia. Bahaya selesai. Keluar dari rumah sakit. Tanpa sengaja ketemu Usobuki. Ia berkata dia akan diadili suatu hari nanti. Usobuki tidak berkata apa-apa. Hanya tersenyum jahat padanya. Jika memang ada bilik telepon seperti itu. Tidak tahu apa pilihan mereka. Kalau itu saya akan menempelkan nama Usobuki. Film hari ini berakhir. Sampai berjumpa lagi.